candi di atas awan dan jejak para pertapa. Bayangkan kamu mendaki lereng gunung yang diselimuti kabut tebal, sunyi, dan hanya terdengar hembusan angin dingin menyusup di antara pepohonan tua. Di kejauhan muncul siluet bangunan kuno yang berdiri angkuh, seolah menantang waktu. Inilah Candi Gedong Songo, bukan sekadar peninggalan sejarah, tapi dipercaya sebagai tempat pertapaan rahasia, lokasi ritual tersembunyi, dan bahkan gerbang antara dunia manusia dan alam gaib. Apa yang sebenarnya tersembunyi di balik kabut dan batu-batu suci ini? Candi Gedong Songo, sebuah kompleks candi Hindu yang terletak di lereng Gunung Ungaran, Jawa Tengah, adalah tempat yang menyimpan lebih dari sekadar sejarah. Dibangun pada abad ke-9, candi ini sering disebut sebagai candi di atas awan. Karena lokasinya yang tinggi dan sering diselimuti kabut tebal, menciptakan suasana magis yang sulit dijelaskan dengan logika. Ketika pertama kali menjejakkan kaki di kawasan Candi Gedong Songo, udara dingin dan kabut tipis akan menyambutmu. Hening, sepi, dan terasa ada sesuatu yang mengawasi dari balik pepohonan. Inilah awal dari sebuah perjalanan mistis yang akan menggugah rasa penasaran siapapun yang datang. Kompleks ini terdiri dari 9 candi yang tersebar di perbukitan. Namun, yang aneh adalah tidak semua candi ditemukan sekaligus. Penemuan dilakukan bertahap, seakan-akan candi-candi ini memang sengaja disembunyikan oleh alam. Beberapa warga lokal percaya, kawasan ini dulunya adalah tempat pertapaan para resi atau brahmana suci. Mereka menyendiri untuk mencari pencerahan spiritual, jauh dari keramaian dunia. Konon, hingga kini, jiwa-jiwa mereka masih berkeliaran di sekitar candi. Di malam-malam tertentu, pengunjung dan warga sekitar mengaku sering melihat sosok berjubah putih berdiri di depan candi paling atas, hanya untuk menghilang saat didekati. Ada pula suara gamelan halus yang terdengar dari balik kabut, padahal tidak ada siapa-siapa di sana. Fenomena mistis ini tidak bisa diabaikan begitu saja. Beberapa tim paranormal bahkan datang khusus untuk menelusuri energi gaib di lokasi ini. Hasilnya, hampir semua sepakat bahwa tempat ini adalah gerbang antara dua dunia. Selain mistis, Candi Gedong Songo menyimpan simbol-simbol Hindu yang sangat kuat. Relief-relief dan struktur bangunannya menunjukkan pengaruh kuat dari peradaban Mataram kuno, namun ada juga yang menyebutkan kemiripan dengan arsitektur India Selatan. Ini menimbulkan pertanyaan, apakah ada hubungan rahasia antara Nusantara dan India yang belum terungkap? Beberapa arkeolog menemukan batu-batu aneh di sekitar candi yang tidak berasal dari wilayah Ungaran. Batu itu seperti dipindahkan dari tempat lain dengan teknologi yang tak dikenal. Bagaimana mungkin, di masa lampau, manusia bisa membawa batu-batu berat ke lereng gunung tanpa alat berat? Lebih mengejutkan lagi, terdapat satu candi yang seolah hilang, disebut Gedong ke-10 oleh penduduk lokal. Candi ini tidak tercatat secara resmi, namun beberapa pendaki mengaku pernah melihatnya di tengah kabut, lalu lenyap begitu saja. Apakah ini hanya ilusi, atau memang ada candi yang sengaja disembunyikan secara dimensi? Aura magis Gedong Songo juga diperkuat oleh adanya sumber air panas alami di sekitar kawasan. Banyak yang percaya, mata air ini memiliki kekuatan penyembuhan. Beberapa orang bahkan datang dari jauh hanya untuk berendam dan melakukan semedi di sana. Legenda lokal menyebutkan bahwa air panas itu berasal dari energi spiritual yang dilepaskan para pertapa zaman dulu. Semakin dalam seseorang bermeditasi, semakin panas pula air yang muncul di permukaan. Suatu konsep yang aneh tapi dipercaya oleh banyak kalangan spiritual. Mitos tentang pusaka juga lekat dengan candi ini. Konon, di salah satu sudut candi tersimpan sebuah keris gaib yang hanya bisa dilihat oleh orang-orang terpilih. Banyak yang datang mencoba mencarinya, tapi tak pernah berhasil menemukannya. Seorang dukun tua dari daerah sekitar pernah berkata bahwa keris itu akan muncul jika orang yang datang memiliki hati bersih dan niat yang suci. Kalau hatimu masih gelap, candi ini akan mengaburkan matamu, katanya. Dalam catatan Belanda, Candi Gedong Songo pernah dilaporkan sebagai lokasi yang berenergi tinggi dan dianggap tak layak dijadikan tempat tinggal karena terlalu banyak gangguan tak kasat mata.
Ini dicatat oleh seorang penjelajah bernama Van Helsdingen pada awal abad ke-20. Di sisi sejarahnya, candi ini dibangun di masa Kerajaan Medang Mataram sebagai tempat ibadah bagi para pemeluk Siwa. Tapi, kenapa membangun tempat ibadah di lokasi yang sulit dijangkau dan penuh kabut? Apakah ada alasan spiritual yang lebih dalam? Teori lain menyebutkan, Candi Gedong Songo bukan hanya tempat ibadah, tapi juga tempat uji spiritual, di mana hanya mereka yang kuat secara jiwa yang bisa sampai ke puncaknya. Beberapa orang yang mencoba mendaki ke candi tertinggi melaporkan perasaan mual, pusing, bahkan seperti ditolak oleh tempat itu. Mereka menyebutnya sebagai ujian tak terlihat. Hanya yang terpilih yang bisa menapakkan kaki di titik tertinggi. Di antara 9 candi, Gedong Songo ke-7 dipercaya sebagai yang paling sakral. Banyak ritual malam Jumat dilakukan di sini secara sembunyi-sembunyi oleh kelompok-kelompok spiritual. Mereka percaya candi ini sebagai pusat energi dari seluruh kawasan. Yang lebih menegangkan, ada cerita lama tentang seorang pemburu yang hilang di kawasan candi. Ia ditemukan 3 hari kemudian dalam keadaan linglung, tidak bisa bicara, dan tubuhnya penuh goresan. Sampai sekarang ia tidak pernah bisa menjelaskan apa yang terjadi. Cerita-cerita semacam ini terus hidup di antara penduduk lokal, seolah menjadi bagian dari napas kawasan itu. Candi Gedong Songo bukan hanya peninggalan sejarah, ia adalah entitas hidup yang menyimpan misteri zaman. Jak kaki di jalanan berbatu menuju candi terasa seperti memasuki dunia lain. Banyak yang merasa waktu berjalan lebih lambat di sana, atau bahkan lupa waktu. Seolah-olah tempat itu berada di antara realita dan dimensi lain. Beberapa peneliti mencoba menjelaskan fenomena itu secara ilmiah, menyebut medan magnet atau efek sugesti dari ketinggian. Tapi tetap saja, tidak semua bisa dijelaskan dengan logika. Dari sisi keagamaan, Gedong Songo menunjukkan hubungan kuat antara manusia dan alam. Candi-candi ini dibangun tidak untuk memisahkan, tapi menyatu dengan alam sekitarnya. Filosofi ini terasa dalam setiap batu, setiap ukiran. Candi Gedong Songo juga punya hubungan dengan sistem astrologi Hindu. Beberapa penempatan candi seolah mengikuti pola rasi bintang tertentu. Hal ini membuat beberapa ahli meyakini bahwa tempat ini juga digunakan sebagai observatorium kuno. Puncak dari semua misteri ini adalah pertanyaan besar. Siapa sebenarnya yang membangun Candi Gedong Songo? Dan untuk tujuan apa? Hingga kini, tidak ada catatan tertulis yang menjawab dengan pasti. Candi Gedong Songo tetap berdiri kokoh di antara kabut dan hening, menjadi saksi bisu peradaban, tempat ritual, sekaligus labirin misteri. Setiap batu di sana menyimpan cerita yang belum selesai. Mungkin kamu bukan hanya melihat candi, tapi juga sedang dilihat oleh sesuatu yang lebih besar dari sekadar sejarah. Dan mungkin saat kamu kembali dari sana, masih akan ada pertanyaan dan misteri yang belum terjawab. Jika Anda suka video ini, jangan lupa like dan subscribe ya. Atau komen di bawah jika kamu tahu tentang candi ini.